Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat rekan-rekan diskusi hukum dimanapun berada di seluruh Indonesia. Alhamdulillah kita masih bisa silaturahim ya dan bisa bertemu kembali. Mudah-mudahan kebaikan, rahmat dan ridha Allah SWT masih selalu beserta kita semuanya. Dalam berita terupdate ya, kali ini masih banyak sekali sebenarnya. Kemarin menerima beberapa pertanyaan dari rekan-rekan dan ada beberapa pihak juga yang ingin melanjutkan pandangan ataupun beberapa hal yang perlu kita kritisi, itu kan ada banyak sih. Nah, kalau berkaitan dengan proses penundaan pemilu nanti ya akan saya kupas dalam sesi khusus, karena ini biar ada runtut. Kemarin sudah saya berikan pandangan dalam beberapa kesempatan kemarin, nanti bisa ditelusuri ulang ya. Nah, kali ini nanti saya ingin mencoba merangkum beberapa ya yang saya kutip ataupun nanti yang saya rangkum dari beberapa pertanyaan teman-teman yang paling banyak ya berkaitan dengan mudik, kemudian marahnya Presiden Jokowi saat kabinet, kemudian yang terakhir kemarin berkaitan dengan ini polemik ketua Mahkamah Konstitusi ya. Jadi ada beberapa polemik kemarin. Nah, nanti akan saya bahas dan juga kita kupas ya. Nah, sebelum lanjut pada kupasan ataupun pandangan kali ini, baru malam ini tadi ya sudah ditentukan berkaitan dengan bertepatan 1 Ramadannya kapan itu kan. Dan akhirnya pemerintah memutuskan 1 Ramadan karena ini masih 29 Sya'ban digenapkan besok 30, sehingga 1 Ramadan jatuh pada hari Minggu ya. Dan tidak ada salahnya dan juga jangan sampai ada hal pertentangan, walaupun Muhammadiyah khususnya besok sudah 1 Ramadan dan malam ini sudah pada tarawih ya. Selamat menjalankan ibadah puasa buat rekan-rekan khususnya umat muslim nanti yang menjalankan, baik Muhammadiyah besok ataupun NU ataupun mayoritas di hari Minggu ya. Dan tidak ada salahnya pada kesempatan kali ini kita sering diskusi panjang lebar dan ya kita sering ketemu di lapangan juga ya, ada perbedaan pandangan dan sebagainya. Dan untuk menyambut bulan suci Ramadan ini tidak ada salahnya saya pribadi dan juga mewakili rekan-rekan semua dalam berbagai lembaga dan juga dalam Novim Pedang Keadilan and Fairness, mohon maaf lahir dan batin jika ada hal yang kurang berkenan baik dari sikap, kata pun ketika kita ada perbedaan pandangan ya dalam menyikapi problematika kebangsaan kita. Jadi tidak masalah, yang namanya perbedaan itu adalah rahmat ya. Jadi kita tidak mempermasalahkan hal tersebut. Sekali lagi selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan ya, persiapan nanti buat rekan-rekan semua. Tadi saya sudah menyinggung ya, ada beberapa tema nanti yang ingin saya sampaikan atau yang saya tanggapi dari teman-teman. Yang pertama berkaitan dengan mudik ya. Jadi ini saya kutip dari kompas.com ya, syarat mudik lebaran 2022 untuk warga yang sudah atau belum divaksin booster dan sebagainya dan sebagainya. Ini basis beritanya saja. Nah, berkaitan dengan kemarahan Presiden Jokowi ya di rapat kabinet atau pada persiapannya, ini ada saya kutip dari bisnis.com ya. Ini usai marah soal impor, Jokowi terbitkan impres produk dalam negeri gitu kan. Jadi pasca habis marah langsung mengeluarkan impres gitu kan. Cuma yang jadi pertanyaan, marahnya itu kan juga kita juga tidak tahu juga. Nah, yang ketiga saya kutip dari liputan6.com, Ketua MK Anwar Usman, saya menikah dengan siapapun tak bisa dilarang. Jadi setelah adanya polemik kemarin juga ini ya Ketua MK juga sudah menyatakan sikap, dan kalau kita cermati memang menyatakan tidak akan mengundurkan diri gitu kan. Nah, nanti
kita bisa cermati bersama ya. Nah, ambil ngopi sebentar. Nah, jadi yang pertama berkaitan dengan mudik ya. Jadi alhamdulillah saya sering menyatakan dalam berbagai kesempatan juga dan rekan-rekan semua, ada dua hal yang perlu kita tolak, yaitu larangan mudik dan penundaan pemilu. Nah, berkaitan dengan larangan mudik alhamdulillah sudah deal ya, alhamdulillah sudah berhasil. Jadi untuk tahun ini pemerintah sudah menyatakan mudik itu dibolehkan atau diizinkan itu kan. Kenapa kemarin saya suarakan kepada rekan-rekan semua bahwa mudik jika tahun ini dilarang akan ada potensi pergolakan dan juga ada potensi gesekan masyarakat, khususnya umat muslim. Saya rasa itu hal wajar itu kan, karena seolah-olah ada diskriminasi kebijakan itu kan, karena yang namanya Indonesia kan mayoritas muslim terbesar di dunia itu kan. Istilah mudik itu di beberapa negara ada iya, di negara muslim ada iya, cuma yang terbesar adalah yang ada di Indonesia itu kan, hampir puluhan ribu itu kan. Nah, makanya jangan sampai ini hal sederhana mungkin Mas itu kok berlebihan banget sih adanya menyatakan kayak ya nggak masalah. Jadi pergolakan masyarakat itu kan tidak melulu dan tidak seindah apa yang dinyatakan di media dan berbagai kesempatan itu kan, karena ada beberapa hal yang ditutupi juga dan ada beberapa hal yang mungkin belum bisa saya sampaikan. Tapi ya sudahlah, intinya mudik sudah diizinkan, itu sudah bersyukur ya kita khususnya umat muslim. Nah, tetapi ada beberapa catatan ya yang berkaitan dengan tema mudik kali ini. Yang pertama, syarat. Nah, syarat ini kan kalau kita cermati ini masih digodok ya. Kalau saya lihat nanti akan ada surat edaran dari Satgas Covid ataupun Kemenkemhub, syarat perjalanan kan. Kemudian ada pihak-pihak terkait, saya belum menemukan nanti aturan teknis seperti apa. Dari Kemendagri kan, pemerintahan, nanti sampai dari tingkat desa, karena kan pemudik nanti akan pulang kampung lah. Nah, ini perlu diawasi dan dievaluasi. Nah, ketika pemerintah sudah memberikan kemudahan untuk mudik, maka saya berharap juga tidak mempersulit, tidak kaku dalam menerapkan aturan. Kenapa saya menyatakan seperti itu? Berkaitan dengan misalkan saja hal booster. Hal booster itu karena warga masyarakat ada pengecualian juga kan. Ketika yang sudah booster, logikanya ya sudah boleh mudik, yang belum, yang vaksin 1 atau 2 baru bisa tes rapid test atau antigen. Nah, ini kan ada beberapa catatan dan pengecualian, cuma aturan umum ya kalau kita cermati beberapa tahun ini di lapangan, di teknis itu kadang juga salah tafsir itu. Nah, makanya ini harus kita kritisi bersama. Ini ya masih ada sekitar 1 bulan. Nah, nanti kita lihat saja evaluasinya akan seperti apa. Sekali lagi, kalau pemerintah memberikan izin dan mempermudah mudik dibolehkan, maka jangan mempersulit. Nah, itu saja sih. Nah, nanti kita awasi bersama teman-teman. Kemudian yang kedua berkaitan dengan ini, berkaitan dengan presiden marah ya. Jadi presiden marah, kemudian presiden kaget, presiden bingung, ini kan seolah-olah adalah ya aneh juga kita sebagai warga negara dan masyarakat melihat presiden seorang pemimpin seperti itu kan. Nah, kalau kita cermati kemarin, pada intinya adalah kemarahan karena ada kebijakan impor. Nah, saya sering mengatakan bahwa pasca dilantiknya kabinet, tepatnya 23 Oktober 2019, Presiden sudah menyatakan tidak boleh ada visi misi menteri, yang ada adalah visi misi presiden. Nah, artinya kalau presiden marah, kebijakan impor sudah ada, bahkan APBN sudah terserap di sana. Apa fungsinya rapat kabinet? Apa fungsinya kadang ada rapat terbatas? Dan apa fungsinya pengawasan visi misi presiden ini? Itu yang saya tanyakan, dan pun juga rekan-rekan semua itu kan, toh yang rugi juga masyarakat di dalam negeri itu sendiri. Nah, akhirnya kalau kita cermati kemarin presiden langsung mengeluarkan Inpres ya, instruksi presiden nomor 2 tahun 2022 pada intinya tentang percepatan peningkatan produk dalam negeri itu kan. Jadi biar kita
kita produk dalam negeri gitu kan. Soalnya serapan beberapa hal kan masih dianggap kurang gitu kan. Nah, cuma kan yang jadi masalah betul bahwa presiden tidak melulu bisa mengawasi kinerja kabinet atau bahkan personal menteri, iya. Cuma logika ketatanegaraannya adalah apa fungsinya ketika presiden itu ada rapat kabinet, kemudian ada rapat terbatas, ada hal dadakan itu kan ketika ada pengambilan kebijakan. Ini kan yang namanya strong leadership yang digunakan adalah kapasitas presiden untuk tahu tidak menterinya program kerjanya seperti apa, tahu tidak realisasinya. Nah, hal seperti ini kan kita juga perlu kita cermati bersama kan. Apakah ketika di dalam rapat kabinet dibiarkan terus ingin dimarahi di depan publik biar seolah-olah presiden tegas, atau ini adalah sinyal bahwa akan ada isu reshuffle itu kan. Nah, persoalan lain-lain bagi saya itu tidak begitu kita permasalahkan. Yang kita permasalahkan adalah jangan sampai ketika presiden marah, ketika pimpinan tertinggi di negara ini terlambat ngambil kebijakan dan ujung-ujungnya adalah marah, bingung dan kaget, itu kan ya kita sebagai rakyat seperti apa? Apalagi kebijakan yang sudah kita cermati berkaitan dengan macam-macam lah. Itu sungguh ini ya, sungguh ironis sekali, apalagi hari ini juga Pertamax naik, nanti kemudian juga ada lain-lain kayak gitu kan. Nah, ini kan diperlukan adanya ketegasan seorang presiden untuk mengawasi kebijakan menterinya akan seperti apa itu kan. Jangan ujung-ujungnya marah seolah-olah presiden cuci tangan dan lepas tangan, yang disalahkan menteri. Ya sudah, kalau salah nanti tak ganti. Nah, gitu kan. Nah, itu ya berkaitan dengan kegaduhan kabinet. Saya sering mengatakan seperti itu, kabinet masih gaduh juga, jadi masih belum tertata itu kan. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan polemik di Mahkamah Konstitusi ya. Jadi kalau kita cermati pada intinya bahwa Ketua MK sekarang ini nanti akan menikah dengan adiknya Presiden Jokowi. Artinya apa? Mahkamah Konstitusi ini kan lembaga yudikatif, kemudian presiden ini adalah eksekutif. Kenapa kemarin sempat lahir ataupun ada polemik publik? Karena ada indikasi nanti bisa memicu konflik kepentingan. Kepentingan apa? Yang namanya MK kan adalah judicial review kan, uji materi undang-undang terhadap undang-undang dasar. Nah, undang-undang ini sendiri kan dibuat oleh pemerintah dan DPR itu kan. Nah, artinya ada hubungan kekeluargaan di situ. Memang sifatnya adalah abstrak untuk menilai ketika Ketua MK menikah dengan adiknya Presiden Jokowi. Kemudian nanti tolak ukurnya seperti apa, memang abstrak iya. Cuma kan logikanya ini publik mempertanyakan itu kan, karena ada beberapa pokok perkara yang ada di Mahkamah Konstitusi yang lagi berjalan, yang baru masuk, kemudian yang sudah diputus itu kan. Nah, kalau kita cermati tadi yang sudah saya bacakan basis datanya tadi, pada intinya Ketua Anwar Usman itu Hakim MK sudah menyatakan sampai saat ini ya, kalau kita cermati ya belum siap dan belum mau mundur itu kan, karena menganggap ya, nikah itu adalah hak dari masing-masing personal, dilindungi konstitusi dan merupakan perintah Allah itu kan. Nah, salah satunya bahwa menganggap bahwa menikah itu adalah soal vonis ya, dianggap analoginya bahwa ada pro dan kontra wajar, jadi belum mau mundur itu kan. Kemudian nah, untuk mencermati sebenarnya sih tolak ukur undang-undangnya banyak sih, ada beberapa undang-undang ya. Cuma saya ingin mencermati satu undang-undang yang namanya hakim. Kebetulan Ketua Anwar Usman ini kan hakim MK kan dipilihnya dari MA ya, bukan dari DPR ataupun dari eksekutif presiden, sehingga beliau menyatakan bisa netral itu kan. Nah, cuma kan publik mempertanyakan. Saya tertarik ini Undang-Undang 48 ya tahun 2009 yang memang belum direvisi juga. Memang
ini berkaitan dengan pokok-pokok kekuasaan kehakiman. Nah, ini memang menarik. Banyak juga sih tolak ukur yang lain, nanti insya Allah di lain waktu kita jabarkan undang-undang dengan aturannya. Jadi kalau saya cermati, pada intinya di pasal 17 ya, di sana ada 7 ayat di sana ya. Jadi pada intinya ketika hakim MK dalam kapasitas anggota, ketua, atau saat pada pokok perkara. Nah, di sana di ayat 3, 4, dan 5 ya. Jadi dalam kapasitas anggota, ketua, atau pokok perkara. Jadi tolak ukurnya nanti ketika ada konflik kepentingan yang sampai hubungan darah. Nah, ini kan yang dianggap bahwa jangan sampai ada konflik kepentingan kayak gitu kan. Nah, kalau kita cermati di pasal 19-nya bahwa hakim MK itu ya pejabat negara. Nah, pejabat negara yang memiliki sifat negarawan yang beda dengan yang lainnya. Kalau kita cermati di pasal 24C ayat 5 ya, di sana Undang-Undang Dasar. Jadi negarawan seorang Mahkamah Konstitusi ini memang etiknya, personalitinya, integritinya, personalnya ini memang benar-benar pure, murni itu kan. Jadi memang butuh hal khusus untuk tolak ukur seorang negarawan itu. Bisa dilihat jabatan eksekutif, legislatif, tidak ada istilah redaksional harus negarawan. Cuma hakim MK saja yang harus negarawan, dan itu sudah ada dalam Undang-Undang Dasar. Nah, inilah yang menjadi pertanyaan. Lalu untuk mengukur nanti ketika ada konflik kepentingan atau tidak siapa. Nah, kalau hakim MA, maksudnya di bawah peradilan MA, yaitu pasti Komisi Yudisial. Cuma untuk internal MK ini kita bisa cermati di pasal 44 ya, ayat 1 Undang-Undang 48 tahun 2009 itu sendiri, bahwa yang mengawasi nanti adalah Mahkamah Kehormatan Hakim Konstitusi. Nah, internal ya. Jadi sekali lagi, untuk menentukan posisi ketua MK ini mundur atau tidak, tolak ukurnya nanti bisa dilihat ketika menghadapi pokok perkara. Ini yang penting. Bisa diukur integritasnya, legal reasoning, pertimbangan hakimnya kan bisa dilihat di sana nanti akan seperti apa, sampai vonisnya akan seperti apa. Ini bisa tolak ukurnya. Kalau saya rasa memang ini diserahkan pada personal, apakah nanti memang beda sama Prof. Arief Hidayat kemarin, kasusnya beda, beliau mundur. Nah, sekarang mundur atau tidak ini ya kita tunggu saja nanti kan. Pada intinya yang namanya MK dan Mahkamah Konstitusi ini jangan sampai mendegradasi seorang hakim MK, apalagi putusan vonisnya itu sangat menentukan bagi norma-norma hukum sebagai dasar itu kan. Nah, itu ya 3 tema yang bisa saya bahas malam ini. Nanti bisa di-share teman-teman juga. Nanti kita bisa lanjut yang memang lagi heboh. Saya katakan bahwa berkaitan dengan penundaan pemilu ini masih akan kencang sampai akhir 2022. Saya sering mengatakan serangan udara gagal sekarang lewat serangan darat. Ada aksi nyata, kemudian ada yang terbaru adalah klaim dari Abdesi itu kan. Dan lain panjang lebar ya. Ini nanti insya Allah bisa lain waktu kalau soal ini. Itu dulu ya. Jadi bisa disambung lain waktu. Beda jangan ngabekan, beda jangan baperan. Berbeda karena kita saudara, berbeda karena kita Indonesia. Kita sama-sama belajar bareng, mudah-mudahan bermanfaat. Bersama-sama berbuat bermanfaat buat umat bangsa dan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.